Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Stit Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, Bapak Haji Ahmad Munji MPD. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Faizuddin MPD. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Ibu Hajah Nadratul Uyun MPD. Yang saya hormati dosen dan staf Stit Al-Khairiyah. Yang saya hormati kepala sekolah, dewan guru, serta staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau. Dan yang kita muliakan kepada narasumber kita, Profesor Dr. Haji Zakaria Syafai MPD, yang insya Allah pada pagi hari ini beliau sempat hadir dan insya Allah akan memberikan ilmunya, menyampaikan nasihat dan tausiahnya. Baiklah, saya selaku moderator akan memimpin acara pada pagi hari ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu pengajian bulanan, yang keempat penutup atau doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan ini yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 kepada Bapak Faizuddin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya urung sarapan jawab salam lemes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kami, orang tua kami, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zakaria Syafai MPD. Beliau orang tua kami sekaligus juga alumni Al-Khairiyah yang sekarang di kepengurusan PB Al-Khairiyah sebagai Dewan Pakar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, dan dari kesehatan itu kita dapat menimba ilmu dari beliau, dan juga sebagai bentuk amaliyah beliau, mudah-mudahan nanti apa yang sudah diberikan untuk masyarakat Banten menjadi arah atau juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah, Ketua Stit, Wakil Ketua 2, Ketua Prodi PAI dan juga PIAUD, Sekretaris Prodi. Tak lupa yang saya hormati orang tua kami, guru kami, Bapak Dr. Kiai Haji Mahfud Salimi MM. Tak lupa dosen Stit Al-Khairiyah, dosen Universitas Al-Khairiyah, kepala sekolah di lingkungan Yayasan Al-Khairiyah Citangkil. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini merupakan kita undang pertama ya untuk kepala sekolah. Mudah-mudahan ke depan di setiap bulannya kepala sekolah juga bisa berbareng-bareng di sekolah tinggi dalam rangka menimba ilmu dalam bingkai pengajian bulanan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan. Dari sehat tersebut kita dapat menimba ilmu,
Mudah-mudahan Allah senantiasa mencerdaskan kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar senantiasa ilmunya Allah itu masuk dalam jiwa kita dan juga dapat mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan bahwa program ini kita mulai dari kepengurusan Bapak Haji Ahmad Bunji, yang mana beliau berkomitmen di kepengurusan 2 tahun yang akan datang akan melaksanakan program pengajian bulanan. Dan alhamdulillah di bulan pertama, atau juga kita ditetapkan atau ditugaskan bulan Januari, bulan Februari sudah mulai gaspol. Mentang muda ketua langsung bae pengajian. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkat dukungan dan juga doa guru-guru kami dan juga Bapak dan Ibu dosen, alhamdulillah walaupun baru ditugaskan langsung menjalankan program tersebut. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah di pertemuan pertama diawali pengajian itu dengan Ustadz Hikmah. Yang kedua di bulan Ramadan itu ada Ustadz Syahwandi yang mengisi pengajian bulanan. Yang ketiga Ustadz Samsudin. Yang ketiga, yang keempat itu Abah Profesor Imatihami. Yang setelah itu Bapak Profesor Dr. Amin Suma. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini hadir yang mengisi adalah Abah Profesor Dr. Zakaria Syafi'i. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu tujuan pengajian ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi, yang mana kalaulah kita melihat kalau di dunia kampus ketemu seperti ini paling juga acaranya bagi jadwal. Bagi jadwal itu pun sebelum bagi jadwal WA pengen ketemuan, padahal menunggu jadwal gitu. Maka salah satu inisiatif dari ketua aja sampai nunggu jadwal digawe setiap bulan supaya ketemu, supaya ngobrol, bukan ada masalah terkait dengan kelembagaan bisa dibicarakan pada saat ini. Kira-kira begitu, sebagai wasilah ngobrol lah berkaitan dengan pengelolaan lembaga. Nah, maka dari itu di bulan-bulan kemarin alhamdulillah tidak saja ketemuan itu di 1 semester sekali, sekarang sudah ada 1 bulan di mana nanti ada curhatan apapun baik dari dosen dan juga katuran sebelah rigat sering Abah Haji Mahfud. Jadi bukan ada curhatan apa-apa, sampaikan ke ketua di acara pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemas kegiatan ini dengan kegiatan pengajian bulanan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ke depan masih mendukung program ini. Dalam rangka hal tersebut, kita hadirkan orang tua kami, kita hadirkan pakar-pakar agama, dalam rangka kita menambah pengetahuan, menambah wawasan. Mudah-mudahan kalaulah yang didatangkan adalah pakar atau guru besar, mudah-mudahan cara pandang kita dalam beragama, dalam juga menimba ilmu akan berbeda, dan tentu akan memberikan manfaat lebih besar untuk kita semua. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Abah Prof atas kehadirannya. Ini merupakan bentuk silaturahmi, dan juga kita sebagai dosen-dosen muda pengen tahu bahwa Al-Khairiyah itu banyak yang sudah menjadi guru besar. Mudah-mudahan ke depan Stit Al-Khairiyah yang lahir dari Al-Khairiyah, yang juga ngabdi di Al-Khairiyah, mudah-mudahan ke depan ada yang jadi guru besar. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara inti pengajian bulanan yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh
Profesor Dr. Haji Zakaria Syafi'i MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Setit Pak Munji, Wakil Ketua Pak Faizuddin, terima kasih. Saya merasa tersanjung hari ini karena diminta untuk memberikan tausiah, memberikan skapur sirih, dan mungkin untuk menjadikan motivasi bagi generasi-generasi yang hadir sekarang ini, karena mungkin menjadi ciri ya. Saya termasuk salah satu alumni Al-Khairiyah yang alhamdulillah atas perkenan Allah ditakdirkan untuk menjadi guru besar yang insya Allah sebentar lagi pensiun juga, karena sekarang saya hampir memasuki usia 70 tahun. Tapi masih kelihatan muda kan? Iya, masih muda. Padahal ini kalau dari duduk mau berdiri itu udah kewalahan, kaki udah sakit-sakit karena memang kebesaran perut. Dulu saya paling ceking ya, paling kurus. Sekarang karena sudah tidak merokok nih Pak Mundi, sudah tidak ngopi, itu akhirnya ya ke perut jadi besar. Nah tapi kepada kaki agak susah juga. Makanya terima kasih saya diberikan kesempatan. Apa mau duduk lesehan, apa mau kursi? Ya sebaiknya kursi lah kalau begitu. Jadi ini bukan saking sohornya saya di kursi, bukan, tapi ini karena memang kondisinya ya gitu. Ya, yang saya muliakan para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan STIT Al-Khairiyah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan sejawat Pak Dr. Mahfud Salimi ya, sejawat karena sama-sama dosen di UIN, sama-sama di fakultas yang sama, Fakultas Syariah itu, dan dulu juga sama-sama kuliah di UIN Bandung. Hanya bedanya saya sudah profesor, beliau belum. Jadi sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Intinya adalah
kita bersilaturahmi gitu. Bersilaturahmi. Meskipun dulu saya belajar ya masih di kampus Al-Khairiyah yang sekarang sudah menjadi Latinusa kali ya. Latinusa di situ yang masih terkenang banyak, ada pohon Ambon yang besar. Sekarang juga ada tuh pohon Ambon. Lalu sampai besar dengan pohon beringinnya. Nah, tapi sekarang saya merasa bangga sekali. Kampus ini jauh lebih besar. Dan begitu masuk ke kampus ini sejuk, bersih. Sampai-sampai nggak boleh pakai sepatu masuk ke dalam. Budaya kebersihan, Pak. Tadi nggak mau pais, sepatu dilepas. Aduh, pelanggaran. Ya, tapi ini satu kebanggaan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan bahwa kita ini sebagai Muslim itu ya isim fa'il ya, isim fa'il. Jadi subjek, orang yang Islam. Islam itu apa? Islam itu yang selamat, yang menyelamatkan. Ada juga dari kata aslama yang berarti pasrah, taslim masdarnya. Jadi memasrahkan diri untuk mematuhi segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita menjadi Muslim ini menjadi orang yang taat, yang patuh kepada aturan Allah. Kepatuhan itu dibuktikan dengan adanya kewajiban kita untuk melaksanakan ritual, melaksanakan ibadah. Karena kita sebagai hamba Allah, maka kita harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau permasalahannya hanya ibadah, bahwa yang diutamakan berarti aspek-aspek spiritualitas, kedekatan kita dengan Allah. Padahal kita ini bagian daripada makhluk sosial, bagian daripada kehidupan yang fungsinya tidak ada lain. Kita diciptakan oleh Allah bukan semata-mata sebagai hamba Allah untuk mengabdi, tapi juga waladzi ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha, untuk memakmurkan, maka berarti salah satu tuntunan syariat bagaimana kita mampu menciptakan kemakmuran. Menciptakan kemakmuran itu bagian daripada tuntunan dan tuntutan syariat Islam yang wajib kita lakukan. Oleh karena itu, apakah kewajiban kita yang utama itu ibadahnya, ataukah juga yang
yang utama itu adalah hal-hal yang terkait dengan aktivitas kehidupan, di mana Allah menjadikan kita untuk menjadi khalifah yang berfungsi dapat memakmurkan dunia ini, dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, maka kalau kita menengok kepada sejarah, Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul dari usia 40 dan meninggal pada usia 63. Itu ada masanya hidup di Makkah dan ada masanya hidup di Madinah. Tapi ternyata urusan-urusan, nih, assalamualaikum Pak Kiai. Woi. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah itu adalah lebih banyak diperintahkan setelah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah, apa saja? Syariat apa yang diturunkan oleh Allah untuk umat ini? Ternyata umpamanya tentang zakat, itu wajibnya setelah tahun kedua hijrah. Apalagi haji dilaksanakannya itu adalah pada haji wada, menjelang wafatnya Nabi di usia 63 tahun. Makanya Nabi itu tidak banyak hajinya, hanya sekali. Haji wada itu haji pertama dan haji terakhir. Waktu di Mina, beginilah cara ibadah haji itu. Maka Nabi menyatakan, khudhu anni manasikakum. Beginilah cara ibadah manasik haji itu. Maka untuk bersesuaian dengan sunnah Rasul, dengan syariat Allah, ya kita harus paham betul bagaimana cara manasik haji itu. Kenapa? Karena pelaksanaan haji itu hanya satu kali dilakukan oleh Nabi. Itu juga menjelang wafatnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perintah ibadah itu umumnya terjadi pada masa di Madinah. Jadi kalau di Mekah apa aja gitu pada masa-masa awal. Nah, ini permasalahannya. Sholat wajibnya itu setelah Isra Mi'raj. Kapan? Ya tahun ke-11. Tahun pertama diturunkan syariat itu yang menandai bi'satul Rasul, diutusnya Rasul. Ayat yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan perintah sholat, bukan perintah zakat. Artinya apa? Artinya bahwa Islam diturunkan oleh Allah itu untuk merubah keadaan, untuk membentuk peradaban. Kenapa? Karena orang jahiliyah, orang-orang Arab itu orang-orang yang biadab. Maka syariat yang diturunkan pertama oleh Allah itu adalah membentuk peradaban.
Masyarakat yang beradab, yang punya peradaban adalah tentu harus memiliki wawasan keilmuan, harus memiliki ilmu. Dan kalau suatu bangsa itu tidak memiliki ilmu, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat tertinggal. Pertanyaan kita, umat Islam Indonesia ini mayoritas. Tetapi umat Islam ini tidak menjadi penentu. Yang menjadi penentu adalah Cina. Kenapa? Pertanyaan. Ada dua kuncinya. Satu yang mengakibatkan kita tertinggal karena kita bodoh. Karena kita tidak berilmu. Padahal syariat yang pertama kali Allah turunkan ke muka bumi ini adalah bahwa manusia muslim harus punya ilmu. Tandanya apa? Tandanya diturunkan ayatnya itu Iqra, suruh baca. Berarti Iqra itu syariat yang pertama yang secara langsung memerintahkan kepada umat Islam untuk bisa membaca, untuk bisa meneliti, untuk bisa mengkaji, untuk bisa mengetahui situasi. Iqra. Jadi baca. Jadi baca ini menandai bahwa syariat yang utama itu pertama kali diturunkan oleh Allah adalah kita tidak boleh bodoh. Kita harus berilmu. Iqra. Dan kalau orang berilmu itu dijamin oleh Allah untuk diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah akan mengangkat derajat jauh lebih tinggi ketika orang itu beriman dan kemudian punya ilmu. Jadi kunci diturunkannya syariat Allah itu adalah penguatan keimanan dulu dengan ilmu. Jadi dua hal yang harus seimbang antara iman dan ilmu. Orang punya ilmu tapi tidak punya iman, hancur negara ini. Kalau tidak punya iman, walaupun dia punya ilmu. Tapi orang punya ilmu, tidak punya iman, ya hancur juga negara ini. Makanya Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Jadi pintu keberkahan itu kalau kita ini beriman dan bertakwa. Syariat yang pertama diciptakan oleh Allah itu bagaimana umat ini memiliki akidah yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, aman. Makanya di dalam ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbik, baca. Apa yang dibaca? Nabi sendiri tidak bisa baca waktu itu. Nabi sendiri tidak bisa baca.
Ma'ana biqori, kata Nabi, saya tidak bisa baca. Baca lagi Iqra 3 kali. Sampai pulang ke rumah, zamiluni kepada Siti Hadijah, pada istrinya. Tolong selimuti aku, Makanya orang berselimut itu disebutnya muzammil. Setelah itu ya ayuhal muslim, orang yang berselimut. Itu kata-kata kiasan. Hei orang-orang yang malas nggak mau kerja, nah gitu. Gitu. Iya. Jadi ini bagian syariat. Syariat itu pertama berilmu punya iman. Dari mana kita mau punya iman? Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Ini bentuk perlawanan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu, percaya kepada Allah, tapi ya tidak bertauhid kepada Allah. Maka disebut musyrik juga. Oleh karena itu, syariat yang pertama itu Allah turunkan adalah bagaimana caranya umat ini supaya terhindar dari kemusyrikan, dan bentuk-bentuk kemusyrikan itu ya perlu disingkirkan. Coba orang jahiliyah kalau ditanya, kenapa kamu menyembah Lata, Uzza dan Manat? Nah, kalau ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya sama halnya dengan anak-anak kita. Yo sampai yo sehingga dikaken alam iki. Jawabannya pasti Allah. Jawabannya. Orang jahiliyah juga begitu. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Man khalaqas samawati wal ard la yaqulan Allah. Fa anna yufakun. Tapi mereka ya berbalik. Kenapa? Buktinya bukan menyembah Allah. Loh, kalau menyembah Allah itu anta budallah ka'annaka tara. Fa ilam takun tara fa innahu yara. Tapi yang disembah itu Tuhan itu divisualkan. Sama halnya dengan Kristen, ada visualisasi Tuhan itu melalui salib. Jadi Tuhan harus divisualkan. Jadi dalam falsafat agama namanya ada Tuhan personal dan Tuhan impersonal. Kalau Tuhan personal itu Tuhan yang fa ilam takun tara fa innahu yara. Enggak perlu digambarkan, tapi kita yakin adanya. Jangankan Allah, bahkan kita sendiri yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kamu tidak perhatikan ada apa dalam dirimu itu? Saya bisa ngomong begini karena ada darah yang mengalir, kan begitu. Walaupun saya takut juga darahnya macet, kalau macet hati gitu. Makanya saya berhenti merokok. Kenapa? Didiagnosa, maka kata dokter, jantung bapak ini persentasinya 30%. Wah, mati saya. Mati saya. Makanya bapak tidak boleh merokok, tidak boleh ngopi, tidak boleh makan garam. Bagaimana mungkin? Padahal makan itu enak kalau ada garamnya. Saya hindari itu semuanya. Tapi kadang-kala pengen sekali-kali kopi mah, kan kalau rokok mudahlah. Sebab kalau nanti dicoba nanti ketagihan terus. Tapi yang mau rokok terus aja, nggak apa-apa. Nah itu. Nah kita tahu kita hidup ini karena ada darah yang mengalir. Jadi kalau tidak mengalir ya mati. Makanya di dalam Bible, Alkitab, begitu Nabi Isa ditombak, keluar darah. Tapi mereka beranggapan bahwa Nabi Isa sudah mati.
Yesusnya sudah mati. Ditinggalkan. Diambillah Nabi Isa itu, kemudian diobatin, hari ketiga muncul lagi. Ya kalau sudah mati muncul lagi namanya bebongkong. Gitu. Jadi kepercayaan bebongkong itu ada di Kristen. Mohon maaf ini. Kenapa? Karena yang sudah mati hidup lagi. Nah, tapi dalam Alkitab itu sebenarnya dalam kondisi disiksa di tiang salib itu karena mati suri. Diselamatkanlah oleh muridnya. Hari ketiga muncul. Kemunculan itu dianggap oleh mereka sebagai hari kebangkitan. Hari Paskah yang kita sendiri dapat menikmati hari libur Paskah. Nah, itu. Jadi di dalam diri kita ada sesuatu yang susah kita untuk menyatakannya, tapi ya kita meyakini. Sampai-sampai ya kita bernapas itu jadi ada bukti. Jangankan Allah, buktinya ciptaan Allah sendiri tidak kita lihat tapi dapat kita rasakan. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan itu harus divisualisasikan, namanya Tuhan impersonal. Maka itu juga dilakukan oleh orang jahiliyah zaman itu. Kenapa mereka menyembah-nyembah yang namanya Lata, Uzza, dan Manat? Siapa itu Lata, Uzza, dan Manat? Lata, Uzza, dan Manat itu nama orang. Orang hebat. Ya. Seperti cerita Harut dan Marut. Itu nama orang. Harut dan Marut. Orang-orang yang hebat. Nabi Yusuf sendiri karena orang hebat dianggapnya sebagai malaikat, padahal manusia. Wakuna hasadillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Baca 21 kali. Pengwadon pada kelenger kabeh. Iya. Konon. Sing durung duwe rabi. Iya. Iya. Sing arep nambah padha. Ya itu. Jadi Harut Marut itu apa? Lata, Uzza, dan Manat itu nama orang-orang hebat. Awalnya sih untuk mengenang doang. Mula-mulanya mungkin difoto dikit. Wih, hebat foto. Tapi nanti dari foto itu dibesar-besarkan, diagung-agungkan, dibikinlah peteko berhala. Nah, setelah dibikin berhala, lalu kemudian disembah-sembahnya. Nah, setelah disembah-sembahnya, maka setiap kali mau melakukan satu perbuatan, maka dimintailah pertolongannya, keberkahannya. Gitu. Maka setiap kali akan makan, setiap kali akan berbuat apa saja, Bismillah wal Uzza wal Manat. Itu udah kebiasaan. Nah, oleh Allah ditangkis sehingga ada Lata, Uzza, dan Manat. Katakan Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah kalau kamu berbuat apa dengan nama Tuhan. Enggak disebut Allahnya. Nama Tuhan. Untuk apa? Untuk membedakan Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan Muhammad, bukan Lata, Uzza, dan Manat itu. Ini membuktikan bahwa ayat yang pertama turun itu adalah merupakan syariat kita untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kuncinya itu 13 tahun pembinaan umat itu oleh Nabi Muhammad untuk membentuk peradaban. Artinya, saya menyimpulkan ya, artinya bahwa syariat mencari ilmu itu tidak kalah pentingnya dengan sholat.
Sebab kalau tidak punya ilmu, sepanjang masa kita ini umat yang tertinggal. Lalu apa yang diciptakan oleh Nabi Muhammad selama pergaulan hidup dengan umatnya itu? Adalah memperhalus budi pekerti. Sehingga tata nilai hidup ini betul-betul indah. Itu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyatakan, "Bu'istu liutamima makarimal akhlak." Bu'istu liutamima salihal akhlak. Kalau hadisnya di kitabnya itu salihal akhlak. Tapi yang umum populer kita liutamima makarimal akhlak. Ya habis mengkonon baiklah. Jadi untuk akhlak. Makanya Hudairibik menyatakan innamal umamu akhlakum baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata Hudairibik, satu bangsa itu menjadi bangsa yang maju sepanjang bangsa itu memiliki akhlak. Tapi kalau bangsa itu terkikis akhlaknya, tidak lagi memiliki akhlak, maka bangsa itu menjadi hancur, menjadi binasa. Jadi wa innahu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Masih ingat kita rasanya lagi zaman sekolah kelas sama konon. Masih ingat tuh dari. Nah, jadi itu akhlak itu yang paling utamakan. Dan akhlak itu apa? Nah, akhlak itu tidak semua orang bisa mempunyai akhlak. Enggak. Ukuran akhlak itu bukan ukuran punya ilmu pasti akhlaknya baik, enggak. Bahkan makin banyak ilmunya, makin banyak hartanya, makin adeg-adegan akhlaknya jeblok. Banyak. Umpamanya ya, mentang-mentang pinter, kanan, wih, main tunjuk banding anak buah, kanan, nah itu, gitu. Dasar saya kan goblok ya, nah itu tidak berakhlak. Itu dilakukan oleh pejabat kadang-kala, pejabat negara, termasuk pejabat yayasan. Iya, ya, punten ini bukan begitu. Ya, begitu. Coba Pak Mahfud tanya. Pak Mahfud sendiri nggak pernah nengok-nengok yang satpam kalau melewat anjing kampus kan. Jangan harlotan mat satpam. Ngebuka jendela. Nah itu ada arogansi. Jadi arogansi itu bisa terjadi pada setiap orang meskipun dia punya ilmu pengetahuan. Makanya harusnya orang punya ilmu itu seperti falsafah padi, semakin berisi semakin menunduk. Nah itu orang berakhlak. Akhlak itu nggak usah dipelajari. Iki mah ngaji mah akhlak, ada akhlak apa namanya, lilbanin, lilbanat macam ya. Tapi jojong banget. Karena itu teori. Sebenarnya dalam akhlak itu bukan teori, aplikasi. Maka ukuran orang ini nilai akhlaknya baik bukan dari kognitif, tapi harus dari promotor. Ini kan sekolah tinggi tarbiyah ya. Ya iya, saya kira paham semua. Jadi penilaian.
Jadi ini akhlak itu penting. Kenapa bangsa ini banyak yang korupsi? Laka akhlak ya. Laka akhlak. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi kepada Bismi Rabbik, nama Tuhanmu Muhammad. Siapa nama Tuhan Muhammad? Allah. Supaya dikenal. Allazi khalaq, yang telah menciptakan. Apa yang diciptakan? Enggak ada itu. Idofanya kemana? Enggak ada. Disandarkan pada apa? Berarti menciptakan segala sesuatu itu Allah. Jadi tidak ada artinya nyembah Lata, Uzza dan Manat itu. Harus sebut nama Allah. Jadi nama Allah itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Isinya doa. Untuk apa? Minta barokah. Jadi bukan minta barokahnya bukan ke mana-mana, minta barokahnya kepada Allah. Jadi baca Bismillah itu doa juga. Ini tauhid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan sifatnya Allah itu gimana? Alladzi khalaq, yang telah menjadikan. Menjadikan siapa? Khalaqal insana min alaq. Ayat pertama disebutnya manusia itu min alaq. Apa itu artinya alaq? Segumpal darah. Padahal kita berroh. Mual ujuk-ujuk segumpal darah barang, sing banyu dikit muncrat kok. Itu asalnya. Tapi Allah menyebutnya yang pertama kali turun itu bukan mimah-imahin, bukan min sulalati mintin, bukan, tapi min alaq. Min alaq. Itu proses. Alaq itu segumpal darah. Dari kata alaqa yu'alliqu, ta'liqon, kastok, gantungan, ngegantung pada dinding rahim. Di usia berapa itu kehamilan wanita yang sudah menjadi segumpal darah itu? Di usia ke 4 bulanan kurang lebih. Nah, menurut medis, kalau usia 4 bulan itu berarti kehamilannya kuat. Kehamilan kuat itu kemungkinan gugur itu kecil. Jadi kemungkinannya jadi. Kemungkinannya jadi. Tapi kalau baru 1 bulan bisa jadi gugur. Atau di atas 6 bulan bisa jadi gugur. Maka lahir anaknya menjadi prematur. Dulu ibu-ibu, waktu saya haji, saya ngedoa. Waktu mau haji ngedoa saya, alhamdulillah diijabah oleh Allah. Padahal itu menyiksa sebenarnya. Ya Allah, bagaimana mungkin istri saya bisa tawaf di Mekah dalam kondisi istri saya tidak hamil? Mana mungkin? Karena khawatir ini nanti emen, susah sekali kalau emen terhambat. Mislah waktu haji jangan sampai emen. Terus teman baik endah hamil, betul-betul hamil istri saya. Kalau sekarang pasti dipulangkan. Jadi diijabah tuh. Tapi saya ngatur strateginya primen supaya tidak dipulangkan, itu masalahnya. Jadi akhirnya saya diperiksa ke dokter. Kata dokter,
tolong diperiksa ke rumah sakit. Apakah pada waktu berangkat usia kehamilannya 4 bulan atau belum? Kalau 4 bulan, oke. Barang begitu diperiksa di rumah sakit, betul. Ini udah masuk kayak begitu, aman kata saya. Masuk, datang lagi ke dokter, dokternya marah. Saya nggak mau nanda tangan, nggak mau memberikan rekomendasi, karena ini melanggar sumpah jabatan saya. Kata saya, kan janji ke dokter, kalau sudah ada keterangan dari rumah sakit, diizinkan. Saya nggak bisa. Ya, terus bagaimana saya bilang? Saya nggak tanggung jawab. Bagaimana kalau nanti di Mekah mati? Kata urusan mati, urusan Allah lah, Pak. Itu. Urusan. Saya boleh, saya kasih izin, tapi jangan ada selamatan haji. Ya Pak, nggak apa-apa, nggak selamatan juga udah picis. Gitu kan? Terus kamu jangan berangkat dari Kloter Serang, kamu pindah ke Kloter. Ya Pak. Akhirnya saya masuk Kloter Bandung. Aman. Sampai di Pondok Gede, oh, Ibu, ininya apa? KB-nya, suntik atau per? Dan saya jawab, suntik. Saya bilang, udah lagi hamil suntik. Nah, itu nipu, tapi nipu untuk kebaikan nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi ada anak saya yang bungsu itu pernah dibawa ke Mekah. Satu-satunya yang selamat orang hamil. Nah, sekarang nggak bisa. Tapi saya masih punya alasan, karena dulu kartu kesehatannya hijau itu ada keterangan 1 sampai dengan 3 tidak boleh, 4 sampai dengan 6 boleh, 6 sampai dengan 9 tidak boleh. Nah, kata saya pada saat itu antara usia kehamilan itu 4 dan 5. Jadi aturannya boleh. Nah, tapi memang kita mengatur strategi, Bu. Di Pondok Gede supaya tidak ketahuan, itu ngaku bahwa pakai KB suntik, padahal mah lagi hamil. Gitu. Dijedok-jedogakan baik supaya jangan banyak pertanyaan. Gitu. Aman selalu. Jadi, masuk di karantina udah pada nengok, aman, berapa? Itu pengalaman. Nah, jadi yang saya garis bawahi, anak itu tadi kemungkinan rogol itu kecil. Anak yang dalam perut itu kemungkinan rogolnya kecil kalau sudah menjadi anak. Itu ya Bu ya. Nah. Lalu substansi daripada ayat itu apa? Nah, ini adalah deklarasi Allah. Deklarasi Allah. Kenapa? Itu bentuk sanggahan terhadap kondisi yang berkembang di tengah masyarakat jahiliyah. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu sudah tidak memanusiakan yang namanya perempuan. Perempuan itu tersubordinasi, dilecehkan. Perempuan itu seperti bukan manusia, seperti roti, bisa dibagi-bagi. Bahkan zaman jahiliyah zaman dulu, istri itu bisa diwariskan kepada anak, sehingga ada ibu tiri kalau bapaknya sudah menceraikan bisa dinikahi oleh anak tiri. Kan Islam tidak membolehkan. Wala tangkihu ma nakaha aba'u. Nggak boleh. Nah, itu seperti itu.
itu simbol daripada orang jahiliyah itu tidak memanusiakan perempuan. Istilah sekarang jadi tidak ada emansipasi. Lalu dunia menyebarkan tentang emansipasi. Sebenarnya ayat yang pertama turun itu adalah merupakan Declaration of Emancipation. Deklarasi tentang emansipasi itu Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min. Artinya apa? Islam ini sangat menghargai perempuan, memberdayakan perempuan. Perempuan juga punya hak untuk menerima warisan. Perempuan bukan barang yang diwaris. Nah, gitu. Dulu mah diwaris perempuan itu. Sampai-sampai satu perempuan bisa diperlakukan Salome berwara. Iya. Satu perempuan bareng-bareng digenjot ke orang wakil, coba bayangkan. Itu orang jahiliyah. Ketika anaknya lahir, anaknya rupanya diseleksi. Mirip siapa? Oh, mirip Pak Mahfud. Wah, anak Pak Mahfud. Itu orang jahiliyah itu. Ketempuan. Itu zaman itu. Nah, artinya syariat Allah itu Islam datang ke muka bumi membentuk peradaban dengan merubah tatanan hidup, memiliki akhlakul karimah. Itu tentang metode belajar sudah ada, walaupun Nabi sendiri belum tahu bagaimana cara belajar itu. Allama bil qalam, alamal insana malam ya Allah, mengajarkan dengan kolam. Kolam zaman sekarang ini lain lagi, Pak. Bu, kolamnya zaman sekarang ini komputer, maka disebutlah dengan sistem digitalisasi. Nah, ayatnya al-qalam itu gitu. Jadi konsep kebajuan ini adalah konsep Al-Quran, dan itu diturunkan justru pada saat-saat awal bi'tsati Rasul. Begitu dalam memahami tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada sesuatu yang memang di luar ketentuan syariat, sepanjang itu dilakukan oleh Nabi sebelum usia 40. Usia 40 itu usia kematangan. Jadi kalau pemimpin itu yang matang itu ya di usia 40. Gitu. Lagi semangat-semangatnya usia 40. Kerja keras juga usia 40. Lamun 60 orang wis leot lah. Iya. Usia 40. Udah pamunji kok. Oh, lagi semangat. Ya. Nah, tapi itu desain Allah luar biasa. Bisa dibayangkan. Jadi bukan berarti terjadi dengan sendirinya begitu aja. Memang ini settingan Allah, skenarionya Allah. Nabi Muhammad lahir itu ditinggal mati oleh bapaknya, masih di dalam perut.
Nabi Muhammad tidak ditinggali harta kekayaan apa-apa. Jadilah dia terlahir yatim, tidak punya bapak, dan juga miskin. Di usia 6 tahun dibawa Zara oleh ibunya Aminah, tapi meninggal di Abuah. Jadi 6 tahun masih tempe karep mancing sekolah dasar kan, wis ora duwe bapak, ora duwe ibu. Tapi mengapa Nabi Muhammad menjadi orang besar dan dalam tempo 23 tahun merubah dunia ini? Allah menciptakannya luar biasa. Hai Muhammad, apa kamu nggak sadar? Alam yajid kayatiman. Dulu kamu itu yatim. Fa'awa, tapi ada yang memelihara. Siapa? Abdul Muthalib, kakeknya. Begitu saya. Menjadi curahan hati. Jadi tetap anak itu perlu ada kasih sayang, meskipun bapaknya tidak ada. Makanya Nabi Muhammad dalam pengalaman hidup sangat peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu. Maka ketika ada orang, anak kecil yang nangis lebaran, itu di pojokan, kamu ini kenapa? Ya, saya tidak bisa menikmati hari lebaran, orang tua saya tidak ada. Tapi menawarkan diri, apakah kamu siap untuk menjadi anak dari Muhammad dan ibunya Khadijah? Siapa yang tidak bangga? Makanya terhadap anak yatim, Nabi Muhammad ini menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan yang menanggung anak-anak yatim itu masuk surga. Ini tingkat kepedulian. Itu memang dibina oleh Allah karena memang Nabi sendiri terlahir dari orang yang papa, dari orang yang miskin. Jangan dikira. Kadang-kala saya prihatin, saya Pak Mahfud di lembaga pengabdian masyarakat itu di desa itu Gelam, ketua LPM-nya ngomong, bapak anak bapak harus sekolah. Ngomong sekolah, sama siapa yang ngebayai? Sekolah engkau nemang gelati picis, orang sekolah ke gelati picis. Saya itu baik gelati picis, wes ada sekolah-sekolah maning. Nah, begitu jawabannya. Karena memang tuntutan kehidupan tidak menyadari betapa pentingnya ilmu. Dan Nabi Muhammad dibina oleh Allah dalam keadaan merasa dulunya memang yatim, dulunya sangat prihatin, maka akan tumbuh rasa penting. Dan ini menjadi gambaran bagi kita, orang besar itu tidak mesti dari anak orang kaya. Tetangga saya banyak yang kaya-kaya nggak jadi orang besar, iya kan? Iya. Tetangga saya dulu, Pak, dulu ya di sana. Di mana di sana itu? Di mana Pak? Iya, iya di sini ya. Tuh. Itu ada anak yang cantik, anak cantik ya. Cerita nih Bu ya. Boleh nggak saya cerita ini? Ya, cantik. Itu nggak pernah ditoleh-toleh kalau wong-wong. Seperti yang lewat bela, kenapa sih? Anak wong orang duwe. Tapi kalau anak orang kaya, walaupun jelek, kelihatannya bukan main. Pakai rebutan.
Kira-kira termasuk saya merebutkan juga itu. Padahal ada. Tahu-tahu anak ini digait oleh yang namanya Sudarsek, Cina, punya tambak kuda. Cina ini pura-pura masuk Islam, ikut ngeriung lah, ikut ngebobor berkat segala macam. 2 tahun kemudian dibawa ke Bandung. Terjadilah kawin di gereja. Maka jadilah anak tadi menjadi Kristen. Oh, yang jasa kita buat, yang sirih buat Kristen. Saya berupaya dengan Kiai Haji Mas dan segala macam. Complang ngomong di masjid Burineko. Ya orang dari rumah kakak. Didatangi oleh Kiai Mansur segala macam. Nah, Islam dan Kristen itu sama agama Allah. Toh percaya pada Allah. Bahkan Kristen itu lebih dulu adanya daripada Islam. Sudah nggak bisa lagi kita masuk, tertutup sudah. Sekarang yang paling hebat itu apa? Turun naik mobil ke Ananggok sepan semuanya kan, mengalahkan bintang film. Oh, cantik orangnya, bukan main. Kenapa? Karena memang disepelekan. Jadi harusnya orang-orang begitu itu jangan disepelekan. Dan itu tidak alergi. Kalaupun suatu saat orang-orang tidak punya itu menjadi orang besar, menjadi pemimpin. Ya. Ini tergantung daripada upaya kita untuk bagaimana memberikan pembinaan, kaderisasi dan lain-lain. Jadi jangan terjadi pengalaman seperti itu, menyepelekan tapi ujung-ujungnya diambil oleh non-muslim. Sayang. Wih, ayunya kayak bukan main, mengalahkan bintang film. Itu seperti apa ya? Seperti emas yang tertimbun di lumpur. Gitu. Begitu diangkat kelihatan mengkilapnya. Tapi udah terlanjur milik Cina. Kan begitu. Di Cina. Iya. Nah jadi Nabi Muhammad itu kehidupannya begitu. Alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dulu Nabi Muhammad itu ya ada di lingkungan dolan. Dolan itu udah dolanan. Dolan. Sesat. Artinya sudah hilang peradaban itu. Sudah ngacak masyarakatnya. Tapi Nabi Muhammad dibentuk sebagai pribadi yang konsisten. Fahada, selalu mendapat hidayah Allah. Jadi tidak terjebak. Jadi di pergaulan kehidupan itu ya harus kita ciptakan generasi-generasi yang konsisten. Tidak mudah terpengaruh. Sekarang ini pengaruhnya luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan gadget itu ya, HP itu kadang-kadang itu pengaruhnya besar. Bagaimana mungkin anak bisa ngapal Al-Quran, uang yang dilihatnya apa itu? TikTok. Tadi yang ditonton sing latahkan, joget ikut joget kan. Oh, sampai anggota DPR pada joget, coba latah. Bayangkan. Ini memang sikap konsistensi ini perlu dipupuk dari sedini mungkin. Nabi Muhammad itu diciptakan oleh sedemikian rupa. Makanya begitu mengangkat dewasa disebutlah sebagai Al-Amin.
orang yang jujur terpercaya. Bahwa jadaka ailan fa'abna, tidak punya tapi Allah memberikan kecukupan. Kecukupan itu modal untuk membangun peradaban. Artinya apa? Artinya sektor ekonomi itu penting. Jadi untuk majunya suatu bangsa bukan hanya ilmu, bukan hanya iman, tapi faktor ekonomi. Mengapa kita tertinggal? Mengapa kita ini umat Islam seperti buih yang terapung-apung di tengah lautan? Kenapa? Karena kita lemah dalam ekonomi. Padahal doktrin ajaran Islam itu lebih lengkap dibandingkan dengan agama lain. Jadi umat Islam itu kaya dengan teori, miskin di dalam aplikasi. Nah, istilahnya begitu. Ada perkembangan baru, bagaimana caranya konsep hukum Islam diaplikasikan dalam kehidupan, terutama di dalam sistem ekonomi. Maka terlahirlah, dibuat undang-undang tentang ekonomi syariah. Maka di mana-mana lahir bank syariah. Gitu. Ya alhamdulillah. Disambut oleh BUMN. Maka ada BSI, ada Bapindo dan lain-lain. Tapi apakah pelaksanaannya sudah syariah? Wallahu a'lam. Itu permasalahan. Itu. Nah, tapi itu udah baik itu. Udah baik. Sehingga fikih muamalat sudah berkembang. Jadi ada ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah ini kalau ada timbul perselisihan segala macam, kemudian ada panduannya namanya Dewan Syariah Nasional. Nah, yang membahas tentang Dewan Syariah Nasional itu sehingga menjadi doktor, ada orangnya di sini. Namanya Dr. Mahfud. Iya, itu DSN. Nah, nanti kalau ada sengketa, saya membuat di Majelis Ulama Provinsi Banten itu namanya Basarnas, Badan Arbitrasi. Itu sebenarnya pengembangan dari sistem ekonomi. Ya, nah, jadi syariat yang kedua ya di samping tadi ilmu itu ekonomi. Nabi itu sangat nggak suka itu kalau orang hanya minta-minta, tapi justru yang minta-minta itu kita umat Islam. Saya ini pedagang, Bapak dan Ibu. Saya langganannya ke toko Cina, ya, gitu. Di Serang. Saya dagang rokok segala macam. Kadang-kala pada ngomong mobil dinas kok masuk pasar segala. Jangan pengen mobil dinas ada primen usaha jalan itu ya. Jadi saya perhatikan orang minta-minta, Assalamualaikum. Padahal apa salahnya sih 1.000 perak? Sama sekali nggak ngasih. Saya berpikir memalukan amat umat Islam ini ya, sampai minta-minta kalau diberi maya, tapi kan nggak diberi, dan itu nggak pernah kapok, nggak pernah diberi, terus datang lagi. Jadi wajar. Makanya ada hadis yang menyatakan orang yang minta-minta itu nanti di akhiratnya
mukanya bopeng. Itu gambaran Islam tidak menyukai orang tanpa bekerja, pengen enak. Memang banyak pengemis rumahnya megah, anaknya mahasiswa, tapi pekerjaannya mengemis. Itu tidak benar. Oleh karena itu saya bilang pada Sekda Pak Hilman zaman dulu, ini pemerintah provinsi perlu membuat regulasi. Sebenarnya yang perlu dihukum, disanksi adalah siapapun orang yang memberi kepada pengemis itu. Karena itu artinya melanggengkan perbuatan yang tidak baik. Islam tidak suka dengan cara begitu. Ya, Islam tidak suka. Makanya ada hadis, banyak hadisnya. Bukan hanya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tapi bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ada beberapa hal yang bagaimana menghindari terjadinya begitu. Saya sudah menulis dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan tulisan saya, itu tentang bagaimana sebenarnya kedudukan harta. Di sini pentingnya keluarga bertanggung jawab pada keluarga yang lain dan seterusnya. Jadi tidak ada kesan sepertinya melihat mata kita ini ngeres, melihat saudara-saudara kita kok pada anggot tongkat menjaluk-jalukkan. Nggak ada. Itu cerminan bahwa umat Islam itu kumuh. Kenapa nih ngomong saya nih ya? Iya. Orang saya sendiri sebenarnya orang tidak punya apa-apa. Wih, jadi profesor muhundah gitu. Siapa yang nyangka jadi profesor? Orang dari dulu juga sekolah. Arep keladenan tah. Sekolah ini ditangkil kuan. Ditangkil mau kedua sugi-sugi. Kok jangan bengin mengkono. Bener, orang tak dalam wong. Krek. Enggak sepeda radikal. Sarungnya gebengkan. Hujan kita iya ya. Boro-boro ketemu ketukuk kuat. Jangan bengen. Enggak sarung. Waduh. Kita ngejaluk di orang tua. Kita balik akan maning beor sanggup nih ditangkilkan. Oh, wongan ini ditangkil. Sekolahnya bengen segi tidak iya. Tembeknya mandi kelas 5 ya, dikon ikut ujian ini ditangkil, orang tak jawab si acan. Klemen satu-satunya orang yang lulus kita. Waduh nasib. Wis lah, enggak dijawab. Hanya mungkin kelebihannya ada keistimewaan, karena saya itu lebih baik baca Al-Qur'annya daripada kawan-kawan yang lain. Ada tes Al-Quran itu, jadi kira-kira saya menangnya di Al-Quran, jadi lulus gitu. Kira-kira panitianya orang gelam meriksa jadi yang jadi ukuran itu kelas salah doang. Cuma Pak Ibu lu berjalan itu lulus kita barang mik asrama nasorota ja'a Zaidun Amron doroba Zaidun segala macam dorofilun madin malum mabniun alal begitu kan. Kemudian Zaidun fa'ilun marfun wa turfidu matun dairatul fa'ili amron maf'ulun bih mansubun wa trasbi falatun dairatul fi akhirih. Apa kelas pepat tidak iya kita meruk teko ning sekolah. Ayo hafal alfiah. Jadi kita ngejaluk di wong itu balikaken bae. Wedi kita ningali Pak Haji Suhaili kok. Langkahnya alfiah beneran. Wedi kita. Waduh. Tapi ya lumayan, ujung-ujungnya lumayan lah, perang-perang bait mah apa sampai saya ikan. Kalau Muhammadun wa ibnu Malik itu, wih beneran.
Dan zaman kita walaupun paling cilik zaman Menko, kitanya penasaran. Yuk, batul-batul. Padahal kita paling cilik, kita ngaji ning Lembang, kita ngaji ning Kaleng Temu pun bapaknya Pak Sujai, bapaknya Pak Dimyati, Ustaz Sujai. Woi, ngaji, melaku sing ditangkel ning Kaleng Temu, coba yang makan. Oh, jangan pengen, ya alhamdulillah. Jadi uang, ya saya orang yang ini termasuk pajak karya ini bisa baca kitab, jadi sini baca kitab kita itu coba ngenge, aduh sekolahnya acak-acakan angkonan itu. Tapi buka akhirnya saya baca kitabnya primen kok. Kongan kita ning kampus ku ya, lagi nguji wawancara. Saya malah ke wawancara mah ning aduh pegel gitu. Cuma lulus mohon ada seperti KIN ya. Karena ada wawancara. Jadi coba tak dalam cek akhir ya baca Qur'annya. Nah, sing Matlaul Anwar baca Qur'annya tak bandingkan SMA Malimping, masih pinteran SMA Malimping coba ya. Waduh. Tapi ya lulus by ujungnya mah ya. Daripada orang ulama masih selama ya. Nah, jadi itu ya. Jadi masalah ekonomi itu penting dan itu memang oleh Allah diciptakan. Nabi Muhammad itu tidak punya apa-apa, tapi dia dari sejak kecil ditata hidupnya untuk menjadi orang yang memiliki kecukupan sebagai bahan untuk mengembangkan misi dakwahnya. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Jadi ekonomi itu menentukan. Jadi penentu negara ini ekonomi. Ekonomi itu DPC, Bu. Andi lurah sih kalau DPC jadi lurah andi. Nah, jadi lurah andi. Laka lurah baik. Terus bupati ada baik, wali kota. Oh, saya itu wali kota bupati kau masih dua utang wakil ya. Artinya apa? Penentu ini adalah uang, ekonomi, uang. Maka negara siapa yang mengendalikan? Negara. Yang punya uang. Siapa yang punya uang? Nah itu. Jadi artinya apa? Kita ini mayoritas 90%, tapi dikendalikan oleh segelintir orang. 9 orang mengendalikan Indonesia. Gitu. Maka orang segelintir itu bisa membentuk negara dalam negara. Itu jangan dikira. Takbir. Iya ya. Nah, jadi kenapa kelemahan kita di situ? Jadi harus ada ikhtiar yang kedua di samping kita memperkuat ilmu pengetahuan, iman dan akhlak, maka adalah sektor ekonomi. Ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin berubah, ya kita harus merubah sistem hidup kita itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau begini-begini aja ya tidak akan pernah berubah. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ahli sunnah wal jamaah wis takdir Allah mengkonon dah baca. Ini nggak bisa. Takdir itu kalau menurut Rasul Ridho ya ada takdir ikhtiariah, ada takdir kauniyah, ada takdir syariah. Kalau konteksnya masih bisa diperjuangkan, maka itu takdir ikhtiariah. Ketika diam, jangan katakan itu takdir, itu salah dewek, gitu ya.
Jadi kalau ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Gitu. Ini kajian takdirnya begitu. Jangan kena mentang-mentang ahli sunnah wal jamaah lalu lah kita mau jadi uang makanan bodoh bae wis ora apa-apa lah. Gitu. Nah, nyerah pada takdir. Nah, maka syariat Allah itu menyatakan wa quli malu, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah pasti akan menunjukkan, memperlihatkan hasilnya. Tapi kalau kita tidak bekerja dan kita tidak ingin meraih kesuksesan, tidak ingin meraih negara ini di bawah kendali kita, ya selamanya kita dikendalikan, bukan pengendali. Kenapa? Kelemahan kita. Faqul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, kita ingin membangun peradaban dan menjadi bangsa yang maju. Pertama sekali adalah kita harus memiliki ilmu pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu juga kita berarti memiliki keterampilan itu. Lalu kita juga harus membangun keimanan ya secara kolektif, karena ini akan menumbuhkan kesadaran kita untuk tidak berbuat kecurangan, tidak berbuat kezaliman dan lain-lain. Karena rusaknya negara ini kalau masih ada oknum-oknum yang membuat kecurangan. Kenapa? Itu menandai tidak adanya iman. Itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, maka berarti kita harus mengembangkan ekonomi. Jadi pusat-pusat ekonomi ya kita harus kuasai. Sebenarnya secara kolektif sarana untuk bisa membangun ekonomi Islam itu sangat bisa sekali umat Islam ini, karena ada sarana-sarana pengembangan ekonomi itu melalui wakaf, melalui zakat, basnas, melalui BWI, melalui segala macam. Ini kalau dikelola dengan baik, maka ini akan menumbuhkan tentang ekonomi umat, dan dengan ekonomi umat ini, ekonomi bisa menjadi penentu bagi umat yang lain, bukan ditentukan oleh orang lain kita ini, tapi kita hanya kapan waktunya, wallahu a'lam bishawab. Itu permasalahannya. Tapi inilah satu tantangan. Jadi saya pengajian ini hanya memberikan PR buat Bapak dan Ibu, terutama kepada pengurus yayasan. Terima kasih ya. Jadi mungkin itu Pak Munji ya. Ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Tapi udah terlalu banyak kali ya. Nah, ya baiklah. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Kapan-kapan bisa ketemu lagi. Saya senang. Terima kasih. Ya, gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq